eh oh, ada bantuan lab biar terang ya. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, bismillah teman-teman. Jadi judul pada apa ya sharing aku di sore hari ini kita ngobrol tentang aku ini baik atau buruk ya. Aku di sini bukan aku ya, tapi kita semua gitu ya. Tapi kita semua itu sebenarnya pada posisi baik atau buruk gitu. Dimana hal ini itu sering aku dapatin, kadang kita itu punya sudut pandang sendiri tentang diri kita. Kadang kita itu sering menilai diri kita itu pada posisi yang seperti apa gitu. Nah, mungkin memang nggak 100% apa yang aku bilang ini akan apa ya relate, tapi semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman bisa ambil. Dan memang kalau nanti ada yang teman-teman lihat dari apa yang aku sampaikan ada kekurangan atau mungkin ada perspektif yang lebih baik, kita sharing bareng-bareng gitu ya. Halo, tes suaraku jelas? Boleh ininya? Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Oke, aku ini sebenarnya baik atau buruk? Kita lanjut ya. Bismillah. Ini biar dia enggak, oh dia di atas aja nih. Nah, dikatakan baik itu ketika kapan dan dikatakan buruk itu ketika kapan? Biasanya kita itu punya sudut pandang dari diri kita masing-masing tentang sejauh mana kita itu udah berkembang atau posisi kita itu seperti apa. Nah, biasanya kita itu menilai diri kita itu pada suatu sudut pandang yang aku bilang ya, suatu sudut pandang atau suatu perspektif. Yang dimana sudut pandang itu bisa benar atau bahkan bisa keliru. Karena pada dasarnya yang lihat pada yang kita nilai pada diri kita itu terpengaruhi pada seluruh hal yang kita lihat juga. Akhirnya itu bisa memberikan perspektif kita ini pada kondisi baik atau buruk. Gitu, ya. Nah, kapan kita lihat bahwa kita ini sudut pandang kita benar dan kapan kita lihat sudut pandang kita ini keliru? Nah, teman-teman pernah tahu nggak istilah tentang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri, atau kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau, gitu kan? Nah, itu salah satu analogi sudut pandang yang menurut aku eh, ada suatu kekeliruan. Contohnya seperti ini. Ada analogi sepatu. Ini sepatu kita nih, yang usang, ya, yang usang, yang udah harus dibeli yang baru, gitu ya. Dan ternyata, alhamdulillah, kita itu diberi kesempatan sama Allah untuk bisa yang namanya beli sepatu baru, beli sepatu baru, ya. Nah, tapi nggak include sama burung-burungnya. Ini ada burungnya nih, ya. Tapi sepatunya aja, ya. Nah, kita membeli sepatu ini karena keperluan kita itu untuk sekolah misalkan, ya kan? Alhamdulillah yang sepatu yang tadi apa yang udah usang itu kita ganti dengan sepatu yang baru. Akhirnya kita pakai sepatu kita. Tapi pada suatu ketika kita kumpul tuh sama teman-teman kita, gitu kan? Kita kumpul sama teman-teman kita, terus ternyata mereka itu habis punya sepatu baru yang sepatunya itu lebih baik daripada sepatu kita. Yang kita pakai yang ini nih, yang udah kita beli dari yang punya kita yang usang. Dipujilah dia sama teman-teman kita yang lain. Mereka pun dipuji-puji. Karena apa? Habis upgrade sepatu yang sebelumnya itu mereknya Nike, pindah ke Nike yang edisi terbaru dari Air Jordan. Nah, aku nggak begitu ngerti ya tentang sepatu ini. Apa?
Tapi ternyata mereka beli itu karena keperluan mereka. Nah, yang tadinya kita melihat bahwa kita yang sebelumnya itu punya sepatu yang sebelumnya itu jelek, dan kita udah punya sepatu yang baru, itu hilang. Karena kita melihat bahwa, ih, kok dia bisa ya punya sepatu yang kayak gitu. Kok sepatu aku enggak ya? Kok diri aku enggak kayak gitu ya? Sehingga yang tadinya perspektif kita itu bisa keliru. Yang pertama itu kita melihat bahwa harusnya yang kita lihat kalau perspektif benarnya atau sudut pandang yang benarnya adalah bahwa sepatu kita yang usang sudah kita ganti dengan sepatu kita yang baru. Tapi bisa jadi keliru ketika sepatu kita yang tadinya itu udah baru, kita bandingkan dengan sepatu teman kita yang lebih bagus lagi. Akhirnya kita nggak sadar kalau misalkan sepatu kita ini itu udah baru dari yang sebelumnya jelek. Padahal keperluan dari teman kita ya untuk entah main basket, entah memang standar dia seperti itu. Sedangkan kita, padahal standar kita itu naik dari yang sebelumnya ini dengan apa kondisi yang tidak baik itu naik ke yang baik, itu tidak terlihat ketika kita bandingkan dengan orang lain yang sudah lebih jauh. Nah, di sini ada suatu kekeliruan kalau misalkan kita nggak pandai dalam melihat, nggak pandai dalam menilai. Nah, jadi kita itu kadang nggak fokus dengan apa atau pencapaian yang sudah kita lakukan, tapi kita terlalu melihat pencapaian orang yang sudah jauh di depan kita. Sampai-sampai kita lupa kalau kita itu udah berjalan sekian ratus langkah dari langkah kita pertama, dan orang lain itu wajar. Sudah jauh langkahnya karena dia 10.000 langkah yang sebelumnya sudah dia lalui. Sedangkan kita baru 100 langkah, baru 200 langkah. Yang kita lihat itu hanya hasil akhir mereka aja. Yang kita lihat itu hanya sepatu mereka aja ini yang bagus. Tapi kita nggak melihat bagaimana proses mereka itu sampai bisa mempunyai sepatu ini. Sampai bisa berada pada posisi 10.000 langkah ke depan. Kita hanya membandingkan itunya saja. Sehingga kita nggak fokus pada pencapaian yang kita baru langkah pertama. Bahkan kita udah sampai langkah ke 100 sekarang. Atau bahkan langkah ke 200. Ini dalam perspektif kita menilai diri kita sendiri. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Realita kehidupannya bagaimana? Kalau kita lihat pada kehidupan kita. Coba sekarang mulai nilai diri kita itu pada posisi baik atau buruk. Fikum wa Allah. Ya. Di sini aku nyampain ini bukan berarti bahwa aku sudah lolos dari semua yang aku tulis di sini, bukan. Tapi ayo kita saling ngertiin ternyata hal ini itu simple, tapi sebenarnya krusial. Kebiasaan kita itu yang mungkin kita anggap sepele dalam melihat sesuatu, dalam menilai sesuatu, dalam apa ya berpikir suatu hal, ternyata itu jadi dampak buruk bagi kita. Aku kelompokkan di sini dalam 3 hal. Yang pertama dari waktu, yang kedua itu dari kegiatan, yang ketiga itu dari kesempatan memprioritaskan. Yang pertama waktu, ya seperti yang teman-teman lihat di sini, kadang kita itu apa kita semua pasti pernah mengalami ketika dengan sosial media itu, dengan jangka waktu yang lama itu kita kuatnya bukan main gitu kan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi ketika melakukan suatu ibadah, itu rasanya kayak pengen cepet-cepet selesai. Kalau misalkan yang aku tulis di sini baca Quran 15 menit atau 10 menit, itu udah ngecek tuh kita udah berapa lembar bacanya. Dan berharap kita udah jauh, sehingga kita mau cepet-cepet ngelesain baca Quran. Ada yang kita hilangkan di situ. Ada suatu makna atau mungkin ada yang sebenarnya ada yang beda, tapi kita nggak sadar. Gitu. Kalau dalam mungkin uh, sainsnya itu, kalau misalkan kita scroll handphone atau mungkin kita dengan sosial media itu,
dopamin kita itu ke apa ya, jiwa kesenangan kita atau zat kesenangan kita itu naik. Nah, berarti apakah kita dengan ibadah itu nggak senang? Sudah sampai tahap mana kita merasakan ibadah kita gitu? Sama dengan kegiatan. Ada nonton konser, ada kumpul-kumpul bareng sama temen yang waktunya itu lama, mungkin dari awal buka kafenya sampai tutup kafenya itu kita di situ ngobrol dengan khidmatnya gitu ya, dengan serunya gitu. Ada undangan apa, kumpul gaskan. Ada undangan apa, ayo kita gas. Tapi ketika ada undangan kebaikan, datang kajian, habis itu kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu kita masih mikir-mikir, tidak mensegerakan. Ada lagi yang ketiga, kesempatan memprioritaskan. Gimana kalau misalkan dalam suatu perkumpulan kita kadang bahas tentang orang lain yang nggak berhenti-berhenti, itu kita bahas dari awal sampai akhir, semua hal-hal detail yang dia katakan, orang lain katakan, atau bahasa kita itu akhirnya kita gibah gitu. Sedangkan ngomongin tentang persiapan untuk akhirat atau kondisi iman, itu kita malu. Atau apa ya, konsultasi tentang keimanan itu kita malu. Karena itu bukan satu hal yang wajar. Nah, kadang kita tuh harus mewajarkan hal-hal baik itu terjadi pada diri dari di kehidupan kita juga gitu. Mungkin biasanya nongkrong itu ya dengerin musik atau segala macam. Coba sekali-kali kita coba nongkrong itu ngaji. Itu kayak Iqbal, Faruk sama Diat gitu ya di kafe ngaji. Wah, mungkin akan ada suatu rasa yang berbeda, tapi coba kita bandingkan. Kalau ada suatu keengganan padahal itu baik, berarti ada yang salah dengan diri kita. Usikum wa iya nafsi bitaqallah. Ya, jadi renungan buat diri aku juga ya. Nah, padahal waktu, kegiatan, kesempatan, memprioritaskan itu adalah rangkaian kehidupan kita. Kegiatan kita itu rangkaian dari kehidupan kita. Waktu yang kita habiskan itu rangkaian dari kehidupan kita. Harusnya kita tahu bahwa kehidupan kita itu nggak semata-mata hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Harusnya kita tahu bahwa kehidupan kita itu amat berharga sampai-sampai kita itu harusnya tahu kehidupan kita itu nantinya akan berada pada ujung dua mata, apa ya, dua jalan. Yang pertama itu jalan kebaikan, yang kedua itu jalan keburukan. Di mana Allah kasih kehidupan kita itu asalnya adalah fitrah. Ya. Kalau kemarin itu aku alhamdulillah dapat pengingat juga dari Haidar ya, bahwa kehidupan itu ya udah Allah tetapkan. Itu kita itu hidup itu ketetapan Allah, kodonya Allah. Tapi akhirnya kehidupan kita itu keputusan kita nantinya. Yang nantinya akan dilihat bagaimana perjalanan hidup kita dari kode yang udah Allah kasih, dari kehidupan yang udah Allah kasih. Apakah keputusan kita itu akan mengarahkan kepada satu hal yang baik terus, atau keputusan kita akan mengarahkan kepada hal yang buruk terus. Nah, kalau misalkan itu baik berarti husnul khotimah, kalau buruk itu suul khotimah. Nah, dilihat dari perjalanan hidupnya, dilihat dari setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya. Sekali lagi, usikum wa iya nafsi bittaqullah. Sebenarnya ini berat aku bahasnya, tapi ayo kita sama-sama untuk coba introspeksi diri kita. Dari sekian banyak keputusan yang kita ambil, lebih banyak keputusan yang kita ambil untuk kebaikan atau untuk keburukan atau untuk suatu hal yang sia-sia. Padahal mahalnya kehidupan itu Allah tuangkan pada kitab sucinya, pada Al-Quran ya, itu pada surat Ibrahim sama surat Al-Munafikun. Sebelum aku bacain tentang ayat ini, bahwa kadang kita itu nggak melihat kehidupan kita itu berharga karena apa? Kita belum kehilangan hidup kita. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu wa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib
Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dalam surat Ibrahim itu yang artinya dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari pada saat azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rob kami, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Bahwa mereka yang sudah kehilangan hidupnya itu pengen mereka itu merasakan hidup lagi. Karena apa? Niscaya kami akan mematuhi seruan-seruanmu dan mengikuti Rasul-Rasul. Ada lagi di surat Munafikun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rob, ya Robbi atau ya wahai Tuhanku, ini suatu harapan ya. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kita itu belum mengetahui bagaimana berharganya kehidupan kita karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita itu nggak menikmati, kita nggak punya kenikmatan dalam hidup. Kita nggak dikasih kenikmatan hidup sama Allah. Pasti orang-orang yang di bawah sana, mereka yang nggak memaksimalkan kehidupannya, orang yang udah mendahului kita, orang udah dikubur gitu ya. Mereka yang nggak memaksimalkan kehidupannya untuk kebaikan, itu pasti mereka pengen merasakan kebaikan, merasakan hidup lagi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Dan kenapa yang di sini yang disinggung adalah sedekah? Karena ketika orang bersedekah, orangnya udah nggak ada, tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa di sini semuanya itu minta diakhirkan? Karena mereka udah tahu gitu. Setelah kehidupan itu akan ada apa, makanya dia pengen itu kematiannya itu diperlama supaya makin banyak hal baik yang bisa dia lakukan, makin banyak ibadah yang bisa mereka lakukan. Ternyata sebegitu berharganya kehidupan kita. Nah, kita itu dalam kehidupan kita itu posisi kita itu sebenarnya sebagai apa? Posisi kita itu sebagai ibad, sebagai seorang hamba. Nah, hamba ini harusnya dia tuh tahu posisinya itu ada di mana. Apakah posisinya ada di atas, apa posisinya itu ada di bawah. Posisinya itu dikendalikan oleh sesuatu, apa posisinya itu berwenang tentang suatu hal, berwenang atas segala-galanya. Sekarang kita lihat, kita itu posisinya ada di mana sih? Kita tuh ada di bawah atau ada di atas? Kalau misalkan kita ada di atas, berarti kita itu bukan pada posisi hamba. Berarti kita salah tuh. Kita beranggapan bahwa nggak ada orang lain yang nggak ada suatu hal yang bisa mengatur kita. Bahwa suatu hal yang kita putuskan itu terlihat itu baik atau buruknya kita anggap benar. Karena apa? Kita melihat nggak ada yang bisa menjudge kita salah. Kita itu nggak berada pada di bawah suatu hal. Kita tuh nggak diatur pada suatu hal. Kita tuh nggak diatur sama suatu hal. Lalu gimana sifat seorang hamba? Apakah kita sekarang sifat kita sesuai dengan seorang hamba yang sesungguhnya? Kita nih banyak mintanya atau banyak ngeluhnya? Kita nih banyak nuntutnya atau banyak mintanya? Nuntut itu sifat seorang hamba atau bukan? Ya Allah kok doaku nggak diijabah-ijabah sih? Nauzubillah min dzalik sampai mana katanya engkau maha adil, tapi kok nggak pernah diijabah. Mana katanya orang yang berdoa kepadamu pasti akan engkau kabulkan. Mana buktinya? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sampai berpikir seperti itu. Itu berbeda meminta dengan menuntut. Kalau meminta, ya nanti kita apa? Kita serahkan kapan hal itu akan diberikan kepada mereka yang akan memberi, kepada suatu hal yang di atas kita itu yang akan memberi. Pada posisi ini kita itu hambanya Allah. Sekarang sifat kita udah di mana nih? Sifat kita masih di atas atau sifat kita udah benar di bawah?
Posisi kita udah di mana nih? Posisi kita masih di paling atas, ngerasa kita di paling atas, ngerasa kita punya semuanya, atau kita ini ternyata nggak punya apa-apa, kita hanya dikasih sesuatu hal aja. Ini sebagai renungan buat kita semua, buat aku pribadi juga ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata dalam Al-Quran itu, hamba itu dibagi menjadi dua. Lagi-lagi sesuai dengan keputusan kita. Sesuai dengan komitmen, sesuai dengan suatu hal yang kita ambil. Hamba yang baik itu akan seperti apa, atau dia akan melakukan apa aja. Hamba yang buruk itu akan seperti apa, dan karena apa dia akhirnya dibilang buruk. Tapi aku di sini bukan akan membilang ini adalah hamba yang buruk, maka dia akan buruk terus, tapi hamba yang apa ya, pernah melakukan keburukan atau penuh dengan kemaksiatan, gitu ya. Aku akan bilang gitu. Nah, sedangkan hamba yang baik ini Allah tuangkan dalam ayat sucinya. Allah, Allah berfirman ya. Itu Allah sebut dengan kata-kata ibadur rahman. Ya, ibadur rahman. Sedangkan satunya lagi Allah sebut dengan nama ibadi. Di mana Allah nggak membedakan bahwa mereka yang memang apa ya, mengikrarkan dirinya itu adalah hamba Allah, tetap akan Allah jadikan, Allah tetap anggap bahwa mereka itu adalah hambanya. Yang baik itu disebut ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Mereka melihat, mereka mengusahakan diri mereka itu untuk menjaga hati mereka itu untuk rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, dengan suatu hal yang akhirnya bikin mereka itu goyang, mereka mengucapkan salam. Atau mereka itu mendoakan mereka suatu hal-hal yang baik. Atau mereka itu apa ya bahasanya itu, mengharapkan bahwa mereka itu akan berada dalam kebaikan nanti. Dan mereka itu juga berharap bahwa kebaikan itu tetap berada pada diri mereka. Ibadur Rahman. Kenapa mereka mengucap kebaikan? Nah, teman-teman uh, mungkin yang kemarin ikut open house itu pasti tahu tentang hati, ucapan atau hati dan lisan, keterkaitannya apa, dan tindakan kita itu dari ketiga hal itu tuh keterkaitannya itu apa? Yang pertama itu, jika hati itu sudah baik, maka apa yang dia ucapkan juga baik. Maka menimbulkan perbuatan yang baik. Yang diucapkan sama ibadur rahman itu adalah salam, suatu kebaikan. Berarti menandakan mereka sudah berdamai dengan lisan mereka, mereka sudah berdamai dengan perbuatan mereka, mereka sudah berdamai dengan diri mereka, dengan hati mereka. Udah nggak ada kepikiran mereka untuk menghina, untuk marah. Ibadur rahman. Di mana kita tahu ada satu surat yang menandakan sifat Ar-Rahman itu sendiri. Yaitu surat Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Bahwa Ar-Rahman, Allah itu yang telah menciptakan manusia. Nah, ibadur Rahman berarti mereka itu yang sudah tahu khalaqal insan, penciptanya itu siapa, dan mereka itu menggerakkan seluruh anggota tubuhnya itu sesuai dengan penciptanya. Sesuai dengan apa arahan dari pencipta. Ibadur Rahman. Mereka yang sudah levelnya itu menjadi hamba yang baik. Surat Al-Furqan ayat 63. Lalu bagaimana dengan yang satunya lagi? Hamba yang buruk atau hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Allah panggil dengan kata-kata yang ibadi. Allah enggak bedakan. Sama-sama masih hambanya Allah. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Allah kaitkan di sini seorang hamba di mana dia yang dilip, di apa ya? Diselimuti dengan kemaksiatan, dengan banyak kemaksiatan. Dalam terjemahannya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat, rahmat, rahimah. Ya. Ibadur Rahman. Sesungguhnya Allah nggak membedakan ujungnya. Bahwa rahmat ini akan tetap Allah kasih kepada hamba yang penuh dengan kemaksiatan ini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ibadur Rahman. Ternyata nggak Allah pisahkan antara mereka yang pada kondisi buruk, seorang hamba yang pada kondisi buruk, dengan seorang hamba yang pada kondisi baik. Allah tetap sama ratakan itu. Yang satunya disebut ibadur Rahman, yang satunya disebut ibadi yang akan dikasih rahmatnya Allah. Nantinya akan berubah menjadi ibadur Rahman. Jadi ketika kita pada kondisi yang memang buruk, itu jangan bersedih. Pasti akan selalu ada kesempatan kita untuk menjadi ibadur Rahman ketika kita meminta taubat atau kita itu mengharapkan pengampunan kepada Allah. Karena Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Nah, jadi ada dua. Lalu, apa kaitannya dengan aku ini baik atau buruk? Gitu ya. Kadang, kita itu kalau misalkan melihat takdir kita, takdir yang udah Allah kasih, gitu ya, pasti akan ada selalu dua respon yang nantinya akan timbul. Respon kita itu akan baik atau buruk. Respon dari takdir kita, respon dari apa yang Allah takdirkan itu kepada kita itu akan kita respon dengan baik atau buruk. Nah, nantinya dari situ akan terlihat kita ini pada posisi baik atau posisi buruk. Ketika keputusan yang kita ambil itu adalah baik, maka Allah selamatkan kita dan Allah mau kita itu terus meningkatkan diri menjadi hamba yang lebih baik. Nantinya akan ada ketika respon kita baik, ya, yang atas ini respon baik. Ya, ketika kita respon kita baik, contoh misalkan kita tahu bahwa kita sudah menyanyiakan waktu kita untuk suatu hal yang sia-sia. Gitu ya. Ternyata kita di situ ada satu hal yang bikin kita tuh berpikir, mau kita teruskan perbuatan yang sia-sia ini atau kita tinggalkan. Ketika kita itu tinggalkan, berarti kan satu hal yang baik keputusan kita. Maka akan ada hikmah di situ yang muncul. Maka akan ada hikmah di situ yang Allah kasih. Ternyata hal ini itu buruk dan kita tuh nggak boleh terjerumus kepada satu hal yang ini lagi. Tapi beda ketika kita itu, ah ya udahlah nggak apa-apa terusin aja. Ah nggak apa-apa kok ini cuma hal kayak gini aja. Kita sepelekan, berarti kita ambil respon yang buruk, maka nantinya akan timbul kegelisahan pada diri kita. Kita tuh akan gelisah nanti. Kita akan gelisah. Mungkin kalau misalkan kita terus-terusan berbuat suatu hal yang sia-sia gitu ya. Kalau mungkin sia-sia itu bisa tergolong mubah dan makruh gitu lah ya. Kita akan ngerasa kok gini ya, kok nggak nyaman ya. Bener nggak sih? Akan timbul kegelisahan di sini. Sekarang kita balik lagi, kalau misalkan kita baik, ternyata kita sudah mau hikmahnya. Dari hikmah itu kita akan menemukan makna dari berharganya suatu hal yang sudah kita ambil keputusan itu. Misalkan kita tahu bahwa
gibah itu nggak baik gitu ya. Lisan kita akhirnya nggak terjaga. Hikmahnya kita dapat, maknanya adalah bahwa kita harus menjaga lisan kita. Sehingga kita tahu seberapa berharga lisan kita itu kita jaga. Seberapa berharga mata kita itu kita jaga. Seberapa berharga telinga itu kita jaga. Sehingga kita bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Mungkin dalam segi kehidupan, kalau misalkan kita mengambil langkah bahwa kita pengen kehidupan kita itu baik, kita akhirnya tahu bahwa hikmah kehidupan kita baik itu seperti apa. Makna dari kehidupan kita itu seperti apa, besar harganya kehidupan kita itu seperti apa, sehingga kita bisa mensyukuri segala nikmat dari kehidupan yang Allah berikan. Beda ketika kita mengambil tindakan yang tidak baik, tidak benar, atau kurang sesuai. Maka kegelisahan yang akan muncul, maka keluh kesah yang akan timbul setelah gelisah, akhirnya kita menyalahkan banyak orang, kita menyalahkan keadaan, kita apa ya, menyudutkan orang lain gitu. Kita menyalahkan bahwa dia gini gini gini, pasti karena ini. Ah enggak, dia gini gini gini. Akhirnya kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Padahal kita nggak tahu seberapa keras proses dia untuk bisa pada posisi itu. Sehingga kita acuh tak acuh pada diri kita sendiri, sehingga kita kufur nikmat. Timbullah kelalaian. Sedangkan yang di atas timbullah kenikmatan dalam kehidupan. Yang bawah timbullah kelalaian pada kehidupan kita. Nah, sehingga kita harus sadar bahwa hidup kita itu berharga, dan keputusan itu semuanya diberikan sepenuhnya sama Allah kepada kita. Kita yang harus tahu tanda-tanda apa yang Allah kasih, dan kita harus ambil tanda-tanda itu. Entah tandanya ketika kita lagi di jalan, ketika ngelihat bahwa kita ngelihat pengamen orangnya, orang pengamen gitu, sama keluarganya atau sama dia bawa anak gitu, terus nyanyi di tengah jalan. Akhirnya kita melihat, wah, kan ada dua respon di situ yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa mengejek dia atau bisa melihat sudut pandang yang buruk tentang itu orang. Ah, ini mah orang-orang malas aja nih yang kayak gini. Bisa jadi itu berarti kita pada respon yang bawah, sehingga kita nggak tahu apa hikmah yang Allah titipkan dari suatu kejadian di lampu merah itu. Beda ketika kita melihat, oh, betapa bersyukurnya kita, meskipun emang capeknya kayak gini, dengan segala kerjaan yang ada, dengan segala kegiatan yang ada, capeknya kayak gini, tapi ternyata engkau masih menganggap engkau masih mengangkat derajatku setinggi ini. Lebih enak mana? Lebih pengen kehidupan kita itu melihat dari sudut pandangnya seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan hikmah, makna, dan harga, atau hidup yang penuh dengan kegelisahan, keluh kesah, menyalahkan orang lain, sehingga kufur nikmat, semuanya kembali pada diri kita. Semuanya kembali pada satu hal, keputusan kecil yang akan kita pada kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, uh, untuk proses melihat nilai diri kita itu sejauh mana, baik atau buruknya, coba bandingkan diri kita itu dengan diri kita yang sebelumnya. Rumus Muslim itu apa ya? Mungkin teman-teman pasti tahu. Barang siapa yang kehidupannya lebih baik daripada yang kemarin, maka dia untung. Barang siapa yang kehidupannya sama dengan yang kemarin, dia merugi. Barang siapa kehidupannya yang itu lebih buruk daripada yang kemarin, dia itu laknat, dilaknat. Kenapa yang disebut itu adalah kehidupan dia yang kemarin, bukan kehidupan orang lain? Karena Allah pengen ngasih tahu dari lisan sahabat-sahabat, dari lisan para ulama, bahwa diri kita itu, proses diri kita itu, orang itu akan berproses dengan dirinya masing-masing. Maka
lebih banyak lah menilai diri kita sendiri daripada menilai orang lain. Sehingga ini apa ya, kalimat dari Do Better juga ya, dari artikel atau merchant Do Better yang pada season pertama ini, bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku hanya ingin menjadi lebih baik dari diriku yang dulu. Oke, mungkin uh, sudah panjang lebar aku menyampaikan ya. Terima kasih teman-teman udah mau menyimak apa yang aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Ron, aku tutup. Izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, deep reflection dari Kak Imam, Masya Allah. Itu aku agak speechless sebentar. Oke, tadinya tuh habis lihat gimmick-gimmick gitu dari postingan NLC, aku pikir bakal yang ini loh, apa namanya, kayak kita bahas aku banget gitu. Tapi ternyata eh, buat kita tahu, buat si aku ini tahu aku ini baik atau buruk, kita tuh lihatnya dari cara Allah yang point of view-nya Allah gitu. Jadi kalau dari apa ya, dari pandangan sudut pandang kita tuh nggak akan nyampe gitu, karena kita nggak tahu kan sesungguhnya eh, kita tuh baik atau buruk sih. Makanya kita lihat dari guideline dari petunjuk yang udah Allah kasih gitu lewat Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik Kak Imam, buat materinya. Ini mau foto dulu apa gimana guys? Sambil ini buat teman-teman yang mau tanya Kak Imam atau mau sharing, oke. Atau mau sharing boleh drop di kolom chat dulu. Oke, selamat pagi. Kak Imam lagi keluar sebentar. Gak apa-apa. Boleh silakan. Kamu tuh Aku mau nanya, boleh dong. tapi imamnya lagi pergi ya? Iya, gak apa-apa. Ditampung dulu. Nanti aku ulang. Oh gitu. Hmm. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, nanya juga ya. Bismillah, aku agak ini aja tadi ke apa ya? Biasanya kesindir sama tadi di awal Imam ada bilang kalau misalkan gimana sih kita tetap bisa memilih kebaikan instead of keburukan gitu kan? Atau ya jangankan keburukan deh, yang melalaikan misalnya ya. Kalau keburukan mungkin terlalu ekstrim atau melalaikan aja ya. Jadi kayak apa ya? Kita tuh aku pribadi gitu ya, sering dihadapi suatu pilihan yang misalnya kita mau menuju kebaikan, kayak aduh berangkat gak ya? Kayak di waktu yang sama kayak aduh kayaknya enakan di rumah aja deh, atau kayak aduh kayaknya enakan main HP aja deh, atau kayak ya yang santai-santai lah gitu kan. Nah, terus pertanyaannya adalah, aku pengen minta dari perspektif Imam sih. Karena aku juga mungkin Imam tuh kayak kelihatannya sibuk banget ya, Iya, iya sumpah. kayak di motor mulu enggak ya? Kali ini nggak ada motor. Ya, baru pulang itu juga katanya. Ya mungkin teman-teman juga di sini banyak kesibukannya sih. Cuma aku mau minta dari perspektif Imam aja, kayak dari dia pribadi, gimana sih cara kita kayak tetap bisa memilih kebaikan dibandingkan kayak kita memilih untuk kelalaian gitu atau kenyamanan deh, kayak misal Imam kayak baru sampai rumah misalkan bisa aja milih buat kayak udahlah istirahat aja gitu kan capek, tapi tetap gitu memperjuangkan, tadi bahasanya memperjuangkan kebaikan itu gitu. Nah itu gimana sih caranya? Terima kasih. Makasih kamu Ti. Barakallahu fiik. Kita sambil nunggu Kak Imam. Ini habis sih ganti info naspat masjid. Coba lagi ya. Baru lagi di jalan. Nah, ini yang naspat kayaknya Gies deh. Oke, teman-teman yang mau tanya bisa langsung, boleh langsung raise hand gitu atau di chat juga nggak apa-apa. Kalau malu bisa ke aku
mungkin. Terus atau ada yang mau sharing-sharing nggak? Kayak apa ya? Kalau misalnya ini deh yang terdekat mungkin di Ramadan ini setannya nggak kerasa, setannya kan lagi di mulut gue tuh. Aku sekarang aku bisa melawan melawan rasa Ya Allah, astagfirullah. Aku salfok yang lagi di jalan itu tolong dong ya jangan ini online, ya bahaya Allah boleh boleh. gak itu lagi di jalan jalan yang bener aja. Coba ini kita pada panik nih, yang cewek-cewek. Kaget mana di pinggir lagi. Bisa-bisanya lagi. Tiba-tiba ada polisi. Oh ya ngeri banget. Kartu merah. Salah ya? Oke. Ntar aku ngomongin juga loh. Kayaknya belum balik dia. eh Oke. Ada lagi yang mau nanya atau iya sharing aku ini sih sharing mungkin oh aku mau sharing deh baru inget. Kalau misalnya ya kerasa banget Ramadan, karena aku ikut Ramadan Booster Club. eh itu awalnya kayak ih ikut gak ya kayaknya terlalu lama di sebulan gitu kayak tiap hari harus memaksakan diri buat bagi-bagi tilawah gitu kayak karena itu sebenarnya eh, bebas sih mau join atau enggak gitu cuman akhirnya eh kayak yaudah deh, biar nggak tidur gitu saya ngantuk banget kan atmosfer subuh tuh aku sangat sulit untuk nggak tidur gitu habis pokoknya kalau kalau pagi apalagi kalau nggak ada apa-apa setelahnya pagi. Terus apa ya mungkin ada rasa puas ketika kita bisa ketika aku bisa memilih eh, kebaikan mengerjakan kebaikan dari alih-alih me, apa nurutin nurutin maunya maunya diri aku yang kayak pengennya nyaman aja gitu. Kalau misalnya nggak ikut dari tilawah ya belum tentu bakal zikir pagi juga pagi gitu. Belum tentu mungkin tilawah bisa sejus dua jus belum tentu satu satu halaman pun belum tentu gitu. Itu salah satu hal yang Ramadan tuh masya Allah banget tuh. Oke, Hey Mom is back. uh, oke tadi kamu tadi mau nanya ulang apa aku Aku cek tanya apa. ulang deh, tanya ulang. Oke. Beneran gak denger berarti tadi ya, Imam ya? Dengar kok. Gak dengar ya, udah. Gimana cara tetap memilih kebaikan dibandingkan hal kenyamanan kan? Iya, betul. Gimana cara tetap memperjuangkan kebaikan? Ya Allah. Ya, oke. Yang pertama aku mau ngasih tahu dulu bahwa pasti teman-teman di sini, Iya suaranya kecil. iya benar. Bagaimana cara tetap memilih kebaikan dibandingkan hal kenyamanan? Eh, Kenapa aku bisa ambil analogi kayak gitu ya? Ini aku ambil analoginya dari Ustadz Marmita. Jadi beliau itu kalau ceramah itu selalu nyindir tentang bagaimana faktual atau realita kita itu yang benar-benar bobrok daripada apa yang selalu kita angan-angankan gitu. Tapi realitanya tuh nggak ada. Gitu. Contoh misalkan kita apa ya ini misalkan gini tentang bulan Ramadan yang datang. Ya. Bulan Ramadan yang datang eh, kita ini selalu pengen buat ngelakuin hal yang paling terbaik pas lagi Ramadan gitu. Ya. Tapi ternyata ada poin-poin yang kita lewatkan. Contohnya yang disindir itu adalah kalau misalkan dengan datangnya Ramadan kita masih belum banyak untuk bisa baca Al-Quran, terus mau di bulan kapan lagi kita banyak baca Al-Quran? Nah, terus aku akhirnya mengambil perspektif gini. Kalau misalkan Allah sudah ngasih kita itu kehidupan, terus masih kita sia-siakan, terus nanti kalau kehidupan udah nggak ada, mau kapan lagi kita berbuat kebaikan? Nah, terus bagaimana cara memilih kebaikan dibandingkan hal-hal yang kenyamanan? Ketika terbesit suatu hal yang baik, ini teman-teman terbesit suatu hal yang baik,
itu coba deh langsung dikerjakan. Atau ketika kita itu udah puas dengan dunia, coba deh kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, terus ambil kebaikan yang mau kita lakuin. Misalkan nih kita udah terlalu kayaknya udah kelamaan deh. Ini coba hitung mundur 5, 4. Jadi jangan dihitung ini terakhir nih, ini video terakhir nih. Kalau enggak ini terakhir nih. Jangan. 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 Hitung mundur. Kayaknya kemarin pernah dibahas nih. Aku biasanya itu hitung mundur. Terus ketika mau mulai, ini biasanya ketika udah stop nih. Stop ya. Terus biasanya kita nih belum fokus. Ternyata ada satu hal lain yang bisa bikin kita itu fokus, plus kita itu kita itu bisa menetralisir dopamin, terus kita bisa fokus. Itu apa? Kecil tapi biasanya jarang kita lakuin. Kita harus keluar jalan atau melihat udara yang lebih apa ya? Jadi ketika misalkan kita udah nonton di laptop gitu ya, nonton video gitu lama banget. Jangan langsung kerjain laptop itu untuk ngerjain apa gitu. Misalnya kita mau fokus tugas atau mungkin kita mau dengar kajian ya. Coba untuk keluar dulu, jalan. Nah, distraksi pakai hal lain, jalan. Tapi ini lebih ke jalan ya, bener jalan. Jangan distraksinya jangan ambil, misalkan, oh tadi laptop, sekarang handphone. Jangan, sama aja. Tapi tinggalin semuanya, habis itu jalan, keluar, 5 menit lah gitu, 5 menit. Habis itu gerenggangin badan, biarin eh, sering tarik napas gitu. Ya. Terus supaya kita itu fokusnya mulai balik lagi. Begitu, jalan. Jadi hitung mundur, hentikan itu yang bikin kita nyaman atau mungkin hentikan, habis itu kita keluar supaya kita tuh ada pause time gitu. Jadi ada ini sendiri gitu. Ada momen kita tuh buat ini sendiri, nggak kedesak dengan apa gitu. Habis itu baru oke, sekarang habis ini aku mau gini. Habis itu baru langsung kerja. Mungkin begitu kali ya. Begitu kali ya. Itu untuk hal yang mungkin bisa kita lakuin. Tuh. Gimana? Ada lagi nggak? Gimana cara memperjuangkan kebaikan? Nah, kalau untuk memperjuangkan kebaikan, eh ini kalau aku cari ini, semoga ini benar ya. Kalau teman-teman lagi pada kebaikan, itu jangan dikaitkan dengan jangan terlalu nggak bisa terlalu baik. Jangan terlalu berharap pada kebaikan itu, maksudnya pada suatu hal yang sedang kita perjuangkan itu hal yang baik itu akan ada balasan dunia yang real gitu. Paham nggak? Kemarin tuh Haider bahasnya gimana ya? Jadi kalau misalkan ada dunianya, yaitu bonus gitu. Kebaikan itu semuanya kita serahkan untuk akhirat aja gitu. Misalkan ya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai mencukupi kehidupannya sendiri gitu ya, berusaha untuk bekerja, niatkan. Nah, kadang gini, ini juga nih, kita tuh kadang nggak sadar bahwa kehidupan kita itu semuanya bisa dijadiin ibadah dengan satu kata, Bismillah gitu. Udah itu aja, bangun pagi Bismillah, mau ini Bismillah, mau minum Bismillah gitu. Dan nggak harus selalu penyempitan makna ibadah itu nggak harus selalu apa ya bukan menafikan ya, bukan beranggapan kalau misalkan baca Quran itu nggak butuh, bukan. Tapi kadang kan ada waktu-waktu kita tuh nggak ini ya kita tuh memang pada porsinya nggak bisa melakukan itu gitu. Nah, ubah dengan Bismillah gitu. Lagi mau naik Transjakarta, Bismillah ya Allah mudahkan perjalanannya, semoga bisa sampai tujuan dengan selamat. Lagi di mobil atau lagi nyetir, ya Allah semoga perjalanan hambamu ini itu niatnya untuk kebaikan. Jadi safar itu nilainya ibadah semua tuh. Sekian ribu kilometer yang udah kita lakuin itu niatnya ibadah semua itu. Mungkin Mbak Niken yang dalam perjalanan mobilnya, mungkin Mbak Najmi yang selalu di jalan gitu, Mbak Lauren atau Fatia, Aul, itu kalau misalkan kita mulai semuanya itu apa sering talk sama diri sendiri, sering ngomong sama diri sendiri yang Gua bikin lagi di
yang dikaitkan sama Allah itu biasanya ini apa namanya baik. Ya itu harus kita terapkan. Apa Ruk? Dia juga lagi di jalan, Cenah. Ah ya, ya Allah, semoga perjalanan lu aman selalu ya Ruk ya. Ya, latahin mulut kita buat kayak gitu. Ya Allah, semoga perjalanannya. Ya Allah, semoga kegiatannya. Ya Allah, semoga ininya. Nanti beda deh rasanya, insya Allah. Jadi jangan andelin diri sendiri. Oke, mungkin itu. Insya Allah. Ini semuanya dijadiin doa ya, jadiin bentuk doa. Semoga. Oke, Alhamdulillah Alamin. Jadi kita sesi foto dulu ya. Terima kasih banyak, Kak Imam. Ya Allah, sangat-sangat deep. Ini kayak bener-bener di akhir banget. Kita foto dulu. Yuk, teman-teman nyalain kamera. Tadi kan gak ada imamnya. Katanya Sekarang. fotonya pas Imam udah keluar. Iya, waktu kapan ya? Waktu itu pernah tahu. Kayaknya yang acara Ramadan Booster deh. Oke. Oke. Iya, oh udah Kan? keluar.